Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di pembelajaran IPA kelas 9 bersama Bu Eja. Dan pada hari ini kita akan mempelajari teknologi ramah lingkungan. Sebelum kita mempelajari materi, yuk coba perhatikan dulu video yang ada di layar. Padat sekali ya lalu lintasnya. Mobil-mobil tersebut tentu bergerak dengan menggunakan bahan bakar, bukan? Sekarang, yuk kita renungkan sebentar. Apa ya yang terjadi jika BBM di dunia ini habis? Bagaimana dengan mobil tersebut? Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bagaimana dampak dari polusi yang ditimbulkan mobil ini? Sangat berbahaya tentunya, bukan, bagi kelestarian bumi kita. Nah, kalau didiamkan secara terus-menerus. Itulah kenapa pada hari ini kita akan mempelajari teknologi ramah lingkungan. Apa sih yang dinamakan dengan teknologi ramah lingkungan? Teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Apa sih contohnya? Yuk kita pelajari. Kita lihat yang pertama, teknologi ramah lingkungan di bidang energi. Ada biofuel. Biofuel ini merupakan jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik dan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui loh. Kemudian ada hydropower atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini sudah banyak digunakan sekali, di mana di sini dengan menggunakan energi gerak dari aliran air bisa menghasilkan energi listrik. Luar biasa ya, air sudah tersedia di alam, sudah disediakan oleh Allah, jadi kita tinggal menggunakannya dan tentu kita harus selalu bersyukur. Kemudian ada ocean power. Ini pembangkit listrik dengan menggunakan energi pasang surut air laut dan ombak. Karena di beberapa pantai ini level ketinggiannya bisa mencapai 6 meter ya, bahkan lebih. Dengan membentuk bendungan yang melintasi bibir pantai, ini bisa mempergunakan energi pasang surut air laut ini untuk pembangkit listrik. Kemudian ada biogas. Nah, ini merupakan jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik. Ada solar cell. Nah, ini yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan photovoltaic cell atau yang kita kenal sebagai solar cell atau sel surya. Kemudian ada juga wind power atau pembangkit listrik tenaga angin. Nah, ini juga luar biasa ya. Saat ini sudah dikembangkan dua jenis, ada yang pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan dan ada yang di tepi pantai. Ada geothermal, merupakan panas yang tersimpan dalam tanah, kemudian lapisan dasar bumi dan cairan dalam kerak bumi. Dengan menggunakan energi yang tersimpan ini, kita bisa gunakan untuk memanaskan dan mendinginkan bangunan, serta menghasilkan energi listrik juga. Kemudian hidrogen power, nah ini luar biasa. Hidrogen ini menyediakan energi yang lebih banyak dari bahan bakar lain. Dan ini membuat hidrogen ideal sekali digunakan sebagai bahan bakar pesawat terbang sayang. Permasalahannya, ketersediaan yang murni itu masih sangat sedikit. Sekarang kita lihat teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi. Nah, ini tentunya terapkan sebagai upaya untuk menciptakan kendaraan yang tidak menghasilkan emisi atau limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Contohnya yang pertama ada kendaraan hidrogen. Ini bahan bakarnya tentu saja dari hidrogen. Kemudian ada mobil surya menggunakan panel surya dan ada mobil listrik. Sekarang sudah banyak digunakan ya untuk mobil listrik. Kemudian teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan. Nah, yang pertama contohnya itu ada biopori atau istilahnya itu sumur resapan atau dengan membuat lubang-lubang kecil yang nantinya akan menyerap air hujan ya. Kemudian ada fitoremediasi. Nah, ini penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan atau menghancurkan bahan pencemar. Baik itu pencemarnya berupa senyawa organik maupun anorganik. Ada juga toilet pengomposan. Ini menggunakan proses secara aerob ya untuk menghancurkan atau mendekomposisi feses yang dihasilkan manusia dan ada pemurnian air. Selanjutnya adalah teknologi ramah lingkungan bidang industri. Nah, ini contohnya ada biopulping.
di mana ini terinspirasi dari proses pelapukan yang proses pelapukan kayu ya dan sampah oleh mikroorganisme. Nah, di sini proses pelapukannya itu secara alami oleh beberapa jenis mikroba dan jamur. Nah, beres untuk materi hari ini. Oke, sekarang kita masuk kuis ya. Kuisnya apa ya? Hanya satu pertanyaan saja. Ya, nanti Ibu posting video ini, kemudian kalian masukkan di kolom chat. Kalau Ibu postingnya di grup WA, berarti silahkan nanti di grup WA, atau kalau Ibu postingnya di YouTube, berarti silahkan nanti di YouTube. Bagaimana caranya kita itu untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan ya, nanti tuliskan jawabannya. Dan selesai sudah untuk materi hari ini. Terima kasih kalian sudah menyaksikan dan semoga ini selalu belajar terus, sehat terus, dan semangat terus. Dan jangan lupa juga, mari kita hemat energi dan tentunya kita harus sayangi bumi kita. Oke, sampai bertemu kembali di video pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.